Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel Renungan dan Motivasi. Hari ini kita akan membahas bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk merubah hidup menjadi hidup yang lebih baik lagi. Mungkin sekilas judul ini terdengar mudah. Merubah hidup tidaklah sesulit yang dibayangkan orang. Tapi sesungguhnya ketika dipraktekkan hampir mustahil. Merubah hidup tidaklah semudah membalik telapak tangan. Memang diri kita sendiri yang menentukan. Tapi tidaklah mudah, karena merubah hidup itu berarti merubah diri kita sendiri. Merubah kebiasaan, merubah pola pikir, bagaimana merespon keadaan, dan bagaimana bertindak. Belum lagi pengaruh dari luar seperti lingkungan rumah, kantor, sekolah, dan lain-lain. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk merubah diri dan hidup ini? Yang terutama dalam hidup ini, haruslah kita sebagai manusia mendekat pada Tuhan, belajar mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita sebagai manusia dekat dengan Tuhan, maka dalam diri kita akan timbul perasaan tenang dan bahagia yang akan memampukan kita berbuat baik, membuat kita sadar akan segala kesalahan, dan membuat kita tidak mengejar duniawi lagi. Dan ini adalah dasar dari semua hidup, yaitu kembali dan mendekat pada sumbernya, yaitu Tuhan. Di dalam hidup ini, perubahan belumlah menjadi sebuah perubahan kalau kita belum benar-benar berubah. Dan perubahan dalam hidup ini terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, tahap pra-perenungan. Pada tahap ini, ketika kita ingin merubah diri, adalah keadaan di mana kita sadar bahwa kita salah dalam sesuatu hal. Dan itu terjadi karena kita sadar setelah mengintrospeksi diri sendiri, atau keadaan di mana seseorang atau keadaan yang menyadarkan diri kita bahwa kita telah salah. Di tahap pra-perenungan ini kita sadar bahwa kita salah, tapi diri kita menganggap bahwa itu semua belum perlu. Ada seorang pemuda pelajar tingkat atas sadar jika dia hanya bersantai-santai atau dia hanya bersenang-senang dan menikmati hidup saja, maka masa depannya akan tidak baik. Di sini dia sadar bahwa dia salah, dan jika suatu hari nanti dia tidak berubah, maka dia tidak akan bisa apa-apa dan tidak akan punya apa-apa. Tapi dalam tahap ini dia masih menganggap ini belum perlu. Karena dia masih sekolah, dia masih muda, dan menganggap itu bisa dilakukan jika dia sudah besar nanti. Dia juga belum menentukan dirinya akan kemana dan mau apa. Pada tahap ini sebenarnya dia sudah membuang-buang waktu, dan waktu terus berlalu tanpa menunggu kita sebagai manusia sadar bahwa umur kita terus bertambah. Yang kedua, tahap perenungan. Di tahap inilah kita benar-benar sadar. Seperti pemuda tadi, mulai benar-benar sadar dia butuh untuk berubah. Dia butuh mencari penghasilan untuk masa depannya nanti. Di sini adalah titik kritis, di mana momen ini bisa menjadi titik balik dari hidup seseorang. Apakah dia benar-benar mau berubah atau hanya menunda untuk mulai berubah? Tak ada yang mudah dalam hidup ini. Ketika Anda dan saya mau berubah, banyak yang harus dikorbankan, banyak yang harus dilakukan dan dirubah. Jika Anda berhenti di tahap ini, maka hanya akan menunda perubahan, di mana setiap orang bersaing untuk menjadi sukses dan Anda hanya bisa terdiam. Disitulah Anda akan kehilangan peluang. Anda mungkin menyangkal diri Anda dan menghibur diri sendiri bahwa segalanya
bisa dimulai nanti, dan memang tidak ada kata terlambat. Tetapi lebih baik Anda berpikir bahwa semua akan lebih baik jika dimulai sedini mungkin. Jika Anda ingin memulai usaha, Anda akan bisa memulai dengan saingan ataupun kondisi yang tidak seberat Anda mulai di waktu mendatang. Jika Anda ingin berhenti dari kebiasaan buruk seperti merokok dan sebagainya, Anda akan lebih sehat dan lebih baik dari Anda berhenti di waktu yang mendatang. Oleh karena itu, sadarilah dalam hati dan tanamkan dalam pikiran, serta berusahalah agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tahap ketiga, tahap keputusan atau tahap persiapan. Di tahap inilah Anda mulai membuat keputusan, di mana ini adalah momen kebangkitan Anda. Di titik ini Anda akan mulai bergerak, mulai mencari peluang yang cocok untuk mulai berubah. Anda ingin berubah menjadi lebih baik. Jika Anda ingin mulai usaha, Anda akan mulai bergerak mencari informasi, mencari peluang, dan mulai mempersiapkan segala hal yang perlu dan dibutuhkan untuk memulai usaha. Di tahap ini Anda harus sadar dan pahami bahwa apapun perubahan yang Anda lakukan adalah demi kebaikan Anda sendiri dan bukan untuk orang lain. Anda harus katakan pada diri Anda sendiri bahwa Anda bisa. Tidak banyak orang yang mau berubah, tidak banyak orang yang mau mencoba. Jika Anda sudah mengambil keputusan untuk merubah, itu lebih baik dari orang lain. Anda akan bisa mengenal diri Anda sendiri dan potensi diri Anda sendiri. Dan itulah awal dari perubahan ke hidup yang lebih baik. Yang keempat, tahap beraksi. Perubahan belumlah menjadi sebuah perubahan kalau kita belum benar-benar berubah. Disinilah kita mulai melakukan perubahan. Misalkan Anda ingin berhenti merokok dan Anda mulai menahan diri untuk tidak merokok. Di titik ini Anda harus benar-benar stop merokok dan bukan mengurangi merokok. Karena akan sama saja Anda akan tetap merokok dan bukan benar-benar berhenti merokok. Jika Anda ingin memulai hidup yang lebih baik, berhenti marah atau berhenti berpikiran buruk, Anda harus berpikir positif dan membuang jauh-jauh semua yang negatif dalam diri Anda. Jika Anda ingin memulai usaha, Anda sudah mulai berusaha dan berubah untuk hidup yang lebih baik, dan katakanlah pada diri Anda bisa, Anda sanggup, Anda mampu. Yang paling penting Anda harus berani dan percaya diri, serta punya kemauan yang keras untuk menjalankan perubahan yang Anda inginkan. Maka Anda akan berhasil. Yang kelima, tahap pemeliharaan. Di tahap inilah Anda sudah mulai berubah dan mulai hidup lebih baik. Anda harus mempertahankan perubahan Anda. Anda harus konsisten. Jika Anda membuang kebiasaan buruk Anda akan membutuhkan waktu selama 6 minggu untuk membuang kebiasaan buruk tersebut dan mengubahnya menjadi kebiasaan baik. Jika Anda mulai berusaha, Anda akan mulai menghasilkan. Dan Anda harus belajar mengapresiasi apapun yang telah Anda lakukan dan telah Anda hasilkan. Jangan berharap semua akan cepat, karena semua ada proses, dan Anda harus menghargai proses. Seperti yang sudah saya katakan, hal seperti ini bukan seperti Anda makan cabai langsung terasa pedas. Di titik ini Anda harus belajar kuat. Misalkan Anda stres, Anda tidak boleh kembali tergoda untuk merokok ataupun minum-minum. Atau Anda sudah mempunyai usaha dan ada teman yang mengajak Anda liburan, Anda harus tegas menolak. Ingat, apapun yang Anda jalani, Andalah yang akan mendapatkannya. Anda harus kuat dan sabar dalam menjalaninya, karena setiap kita yang melakukan untuk kebaikan, maka percayalah kita akan mendapatkan kebaikan pula. Di kondisi ini, Anda harus berada dalam komunitas yang mendukung Anda,
agar Anda merasakan perjuangan Anda tidaklah sendiri dan Anda mempunyai semangat untuk benar-benar berubah. Yang keenam, tahap akhir. Tahap inilah Anda sudah berhasil dan Anda sudah tidak tergoda untuk kembali ke kebiasaan lama, dan Anda sudah hidup lebih baik dari hidup yang lama. Jika Anda berhenti dari kebiasaan buruk, Anda sudah berhasil 100%. Jika Anda mulai usaha, Anda sudah benar-benar menjalankan, dan Anda sudah berhasil bertahan dari semuanya, dari godaan kembali ke kehidupan yang lama. Anda akan bisa menjadi contoh dan inspirasi untuk orang lain yang belum berubah, dan bagikanlah pengalaman Anda dengan orang lain yang membutuhkan untuk membuat hidup Anda lebih berarti lagi. Demikian renungan dan motivasi hari ini. Jika teman-teman menganggap ini semua berguna, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa support kami selalu dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.